Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan. Oke teman-teman, di materi sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponensial dari fungsi yang diketahui. Nah, kali ini justru kebalikannya. Kita akan menentukan fungsi eksponensial dari grafik yang diketahui. Jadi, sekarang grafiknya ada dan kita cari fungsi eksponensialnya. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip agar kalian dapat benar-benar paham dengan materi kali ini. Oke teman-teman, apakah sudah siap? Baiklah, kalau sudah kita mulai saja yuk. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas contoh soal yang pertama, yaitu tentukan fungsi eksponensial dari grafik berikut ini. Nah, dapat kalian lihat di sini terdapat grafik yang berwarna merah, dan kalian dapat lihat grafik ini melalui dua titik yang diketahui. Lalu, bagaimana cara menentukan fungsi eksponensial dari grafik ini? Nah, caranya adalah kalian dapat menggunakan rumus Y sama dengan B kali A pangkat X, sesuai dengan bentuk umum dari fungsi eksponensial. Nah, biar nggak lupa, kita kotakin dulu aja ya. Oke. Setelah itu, kita langsung saja akan jawab nih soal yang pertama ini. Tapi sebelum itu kita identifikasi dulu. Dua titik yang diketahui itu kira-kira titik berapa saja ya. Nah, di sini ada titik yang pertama yang warna biru ini ya. Kita lihat, ternyata titik ini merupakan titik berapa? 0,1 ya. Kemudian yang ini, nah kita lihat titik yang ini, kalau kita distribusikan ke sini, kita petakan ke sini gitu kan ya. Nah, ternyata terlihat di sini merupakan titik 1,2. Sehingga di sini kita memiliki dua titik ya yang diketahui. Titik yang pertama yaitu adalah titik 0,1 dan titik 1,2. Setelah itu kita bagaimanakan? Titik-titik ini kita substitusikan ke rumus yang kita tulis tadi, yaitu Y sama dengan B kali A pangkat X. Oke, langsung saja kita substitusikan. Kita ambil salah satu titik dulu, boleh kalian pilih mau yang 0,1 atau 1,2 dulu. Nah, misalkan saya akan ambil titik 0,1 gitu ya. Kita akan substitusikan ke rumus yang di atas ini. Nah, sebelum itu kalian ingat bahwa titik koordinat itu terdiri dari pasangan X, Y gitu ya. Oke, sekarang kita substitusikan. Di sini ada Y. Nah, Y-nya kita ganti oleh Y ini, yaitu sama dengan 1. Sama dengan B-nya sudah ada belum? B-nya belum ada, jadi kita tulis kali A-nya juga ternyata di sini belum ketemu ya. Kita tulis juga X-nya kita ganti oleh ini, yaitu berapa? 0. Betul. Oke, kita selesaikan. Di sini ada A pangkat 0 nih. Kalau ada bilangan pangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. Betul, ini jadi 1 kali B sama dengan 1B kali 1 sama dengan B. Jadi B-nya sama dengan 1. Atau ini boleh dibalik ya. Ini boleh dibalik sehingga B-nya itu sama dengan 1. Nah, kita di sini dapat B. Kemudian kita substitusikan titik yang kedua, yaitu titik 1,2. Nah, 1,2 berarti X-nya yang mana? X-nya ini yang 1, kemudian Y-nya adalah 2. Setelah itu kita substitusikan kembali ke rumus. Y-nya kita ganti oleh 2, sehingga ini menjadi 2 sama dengan ini B ya. Sekarang kita substitusi B. B-nya ternyata kita
sudah menemukan tadi B-nya itu sama dengan 1 kali A-nya belum ada, pangkat X. X-nya jangan lupa ya, jangan lihat ke sini, tapi lihat ke rumus ini. X-nya tuh sama dengan 1, sehingga di sini menjadi 2 sama dengan 1 kali A pangkat 1 berapa? Betul, A ya, A kali 1, A. Sehingga di sini kita mendapatkan A-nya sama dengan 2. Nah, kalau kita telah mendapatkan A dan B, maka pengerjaan kalian hampir selesai. Kenapa seperti itu? Karena setelah kalian dapat A dan B-nya, kita substitusikan kembali ke rumus yang pertama tadi, yaitu ke rumus Y sama dengan B kali A pangkat X. Ya, gunanya untuk apa? Untuk menemukan fungsi eksponensial dari grafik yang diketahui. Oke, kita substitusikan. Y-nya sekarang tidak perlu diganti. Sama dengan, nah yang diganti hanya B dan A saja. B-nya adalah 1 kali A-nya 2. X-nya pun tidak perlu diganti. Sehingga di sini sama dengan, Y sama dengan 1 kali 2 pangkat X, atau ini bisa kita sederhanakan menjadi Y sama dengan 1 kali 2 pangkat X, yaitu 2 pangkat X. Nah, sekarang kita telah mendapatkan fungsi eksponensial dari grafik yang diketahui. Jadi grafik yang berwarna merah ini itu merupakan grafik Y sama dengan 2 pangkat X ya. Jadi ini boleh kita kasih nama sekarang grafiknya, yaitu Y sama dengan 2 pangkat X. Seperti itu ya. Jadi di sini sebetulnya kebalikan dari materi sebelumnya. Kalau di materi sebelumnya kalian harus menggambar grafik dari fungsi yang diketahui, untuk yang ini kalian harus mencari fungsinya dari grafik yang diketahui. Seperti itu ya. Oke, biar lebih jelas, sekarang kita akan bahas contoh soal yang kedua. Ini dia contoh soal yang kedua. Di sini masih tentang bagaimana cara menentukan fungsi eksponensial dari grafik yang diketahui. Di sini ada grafik yang berwarna ungu gitu ya, ini hampir keunguan. Dan kita akan mencari nama dari grafik ini. Kita lihat dulu sekilas ya. Ternyata grafik yang ungu ini melewati berapa titik yang diketahui kira-kira? Ya, betul. Berapa? 3 titik yang diketahui. Oke, ada 3 titik. Kalau tadi berapa titik? 2, sekarang ada 3. Oke. Nah, biar mudah kita identifikasi dulu aja yuk. Titik yang pertama yang ini. Oke, yang ini kita kasih nama dulu. Titik berapa ini? Titik 0,4 gitu ya. Kemudian yang ini titik berapa? Titik ini kalau dipetakan dari 1 ke 7, berarti ini titik 1,7. Kemudian yang ini titik berapa? Dari ke sini ke bawah ke X-nya ke 2, Y-nya ke 13, berarti titik 2,13 ya, ada 3 titik. Nah, untuk menentukan fungsi eksponensialnya hampir sama seperti yang tadi, hanya saja ada sedikit tambahan di rumusnya, yaitu Y sama dengan B kali A pangkat X tambah C. Nah, ini ada tambahan untuk menentukan fungsi eksponensial yang melalui 3 titik yang diketahui. Kita kurungin dulu ya. Kita kurungin dulu. Oke, di sini kita mendapatkan rumus baru. Kemudian kita akan langsung saja menjawab soal ini ya. Sama seperti tadi, kita tulis dulu titik-titik yang diketahui, yaitu ada titik yang pertama berapa? Boleh ya, urutannya bebas mau yang mana dulu. Misalkan titik 0,4.
yang pertama. Terus ada titik 1,7 dan satu lagi titik 2,13. Oke, nah sekarang kita akan substitusikan ke rumus Y sama dengan B kali A pangkat X tambah C, di mana C itu merupakan konstanta ya. Oke, kita ambil salah satu titik dulu. Nah, saya akan beri tips untuk memudahkan kalian ambil titik yang ada nolnya, agar kalian mudah untuk mendapatkan setiap variabel yang ada di rumus ini ya. Oke, kita ambil di sini ada titik 0,4. Maaf ya, kita ganti warna dulu. Titik 0,4. Oke. X-nya adalah 0 yang ini dan Y-nya adalah 4. Kita substitusikan. Ke rumus Y-nya kita ganti oleh 4. Sama dengan B-nya belum ada. Pinter. A-nya juga belum ada. X-nya berapa? 0 tambah C gitu ya. Oke, sekarang di sini menjadi 4 sama dengan A pangkat 0, 1 kali B sama dengan B. Atau kalau misalkan bingung, kita tulis aja dulu ya. A pangkat 0, 1 tambah C. Ini kita sederhanakan. 4 sama dengan B kali 1, B tambah C. Wah, ternyata di sini kita masih belum mendapatkan nilai dari B dan C-nya. Kalau begitu, kita beri nama saja dulu. Ini merupakan persamaan yang pertama. Nah, kita lanjutkan dulu saja ya ke titik yang kedua, yaitu titik 1,7. Di mana 1 merupakan X dan 7 merupakan Y. Itu ya. Masukkan ke rumus Y sama dengan B kali A pangkat X tambah C. Y-nya ganti oleh 7. Sama dengan B-nya belum ada. Kemudian kali A pangkat X. X-nya berapa? 1 tambah C. Oke, ini menjadi 7. Sama dengan A pangkat 1. A kali B menjadi BA atau AB ya, kita tukar aja posisinya. AB biar berurutan, tambah C. Di sini kita masih belum dapat juga ya. Kita belum bisa langsung mendapatkan nilainya. Kalau begitu kita tandai saja ini merupakan persamaan kedua. Lanjut saja dulu kita ke titik yang ketiga, yaitu titik 2,13. Di mana X-nya merupakan 2 dan Y-nya merupakan 13. Oke, kita substitusikan. Sama seperti tadi ya caranya, Y-nya ganti oleh 13 sama dengan B kali A pangkat X-nya ganti oleh 2. Jadi yang diganti hanya X dan Y-nya saja dulu ya. Tambah C. Sehingga ini menjadi 13 sama dengan B kali A pangkat 2. Kita urutkan saja menjadi A pangkat 2B. Ya, A pangkat 2 kali B tambah C. Ya, di sini pun kita masih belum mendapatkan ya. Kita masih belum mendapatkan nilainya. Sehingga kita beri nama saja dulu ini persamaan ketiga. Oke, kita telah tadi mensubstitusikan titik koordinat 1, 2, 3. Kita ternyata mendapatkan ada 3 persamaan. Nah, di sini persamaannya itu karena ada 3. Untuk mencari nilai dari variabel dari persamaan atau dari beberapa persamaan, itu kita bisa menggunakan cara yang pernah kalian pelajari di SPLDP. Apa itu SPLDP? Ada yang ingat? Betul sekali, sistem persamaan linear 2 variabel. Di sana ada beberapa cara ya, ada 3 cara untuk menyelesaikan sistem persamaan. Yang pertama itu ada cara substitusi,
kedua ada eliminasi, yang ketiga ada campuran ya. Nah, sekarang di sini kita akan coba saja cara campuran ya. Eliminasi dan substitusi nih. Kita geser dulu ya sedikit. Kita geser dulu. Kita akan eliminasi dan substitusi untuk ketiga persamaan ini. Nah, sekarang kita akan eliminasi dulu dari ketiga persamaan ini. Kita akan pilih dua persamaan dulu. Ya, dari ketiga persamaan kita akan pilih dua persamaan. Ya, boleh kalian pilih sebetulnya mau 1, 2, 2, 3, atau 1, 3, boleh saja ya. Nah, misalkan kita ambil saja yang pertama, kita akan eliminasi persamaan 1 dan 2. Oke, berapa tuh persamaan 1? 4 sama dengan B tambah C. Kemudian persamaan keduanya 7 sama dengan AB tambah C. Nah, sekarang kita akan eliminasi variabel yang sama dan variabel yang memiliki koefisien yang sama. Kita lihat di sini. Di sini ada variabel B, AB, dan C. B dan AB itu tentu variabelnya berbeda ya. Nah, untuk itu kita akan eliminasi ini saja. C dan C nih. Ini kan sama nih. Kita akan eliminasi. Nah, kita lihat kebetulan di sini koefisiennya sudah sama. Jadi kita tidak perlu menyamakan lagi. Dan di sini karena tandanya sama-sama plus, untuk itu eliminasinya dikurangi. Ya, kalian ingat-ingat lagi bagaimana cara eliminasi ya. Kemudian kita eliminasi ini 4 dikurangi 7 menjadi negatif 3 sama dengan B dikurang AB. Berarti kita tulis aja ya. B dikurang AB. C dikurang C. Ya, ini habis. Nah, di sini kita masih belum menemukan nilai dari variabelnya. Untuk itu kita beri nama saja ya. Pokoknya jangan patah semangat karena setiap masalah pasti akan ada solusinya ya. Jadi tetap sabar saja, kita cari saja sampai ketemu. Setelah itu bagaimana? Karena kita ini tadi kan persamaannya tuh kan tadi 1, 2, 3. Ini lanjut ya, ini persamaan ke 4. Nah, karena di persamaan 4 kita masih belum menemukan juga, kita eliminasi dulu saja. Kita ambil eliminasi lagi, eliminasi dua persamaan ya. Jadi kalau misalkan kita masih belum mendapatkan nih, kita cari lagi eliminasi dua persamaan bebas. Tadi kan 1 dan 2. Sekarang kalian pilih, misalkan kita ambil yang 2 dan 3 saja ya. Kita ambil persamaan 2 dan 3. Kalau 1 dan 3 boleh nggak? Boleh juga ya. Itu boleh-boleh saja. Kita ambil tadi persamaan keduanya yaitu 7 sama dengan AB tambah C. Persamaan ketiganya 13 sama dengan A kuadrat B tambah C. Oke, kita eliminasi ya, sama tadi ini ya. Ini ternyata yang sama variabelnya itu C. Kebetulan koefisiennya sama-sama 1. Kemudian tandanya plus jadi dikurangi. 7 kurang 13 negatif 6 sama dengan AB. Kita tulis saja ini dikurang A kuadrat B. Ini C-nya habis. Nah, ini masih bisa disederhanakan menjadi negatif 6 sama dengan, nah ini kan ada A kuadrat, ini ada A gitu kan ya. Ini A-nya ada 2, ini ada A-nya ada 1. Nah, kita keluarkan aja A-nya. Kita faktorkan. Di sini A-nya dikeluarkan berarti sisa B gitu ya. Kemudian ini kan A-nya 2 nih, dikeluarkan 1 berarti sisa A-nya 1 kali B gitu kan ya. Nah, sehingga di sini kita mendapatkan persamaan ke 5.
perlu kalian ketahui mengapa kita harus mengeliminasi sampai 2 kali seperti ini. Pertama, tadi kita kan memiliki 3 persamaan, di mana 3 persamaan ini memiliki 3 variabel, yaitu A, B, dan C. Nah, untuk mencari nilai dari variabel ini, maka untuk memudahkan kita harus mendapatkan variabel yang lebih sederhana lagi, ya, yaitu maksimal kita memiliki 2 variabel. Nah, di sini setelah kita eliminasi, ternyata kita sudah mendapatkan 2 variabel yang kita inginkan. Karena satu persamaan saja tidak cukup, gitu ya. Nah, kita harus mencari temannya lagi dari persamaan keempat ini dengan cara eliminasi kembali dari 2 persamaan yang baru gitu. Sehingga di sini kita mendapatkan persamaan yang kelima, di mana di persamaan kelima ini sama-sama memiliki 2 variabel dan variabelnya pun sama, yaitu variabel A dan B gitu kan ya. Nah, kalau sudah memiliki 2 variabel, ini disebut dengan sistem persamaan linear 2 variabel, di mana kita akan lebih mudah lagi untuk mendapatkan nilai dari variabel-variabel ini, gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang gunanya tadi apa kita menyederhanakan ini? Nah, sekarang kalian lihat di sini ya. Kalian harus jeli sekali. Di sini ada A kali B dikurangi AB. Kan, ini ada B kurangi AB kan? Nah, di sini pun di persamaan 4 ternyata tadi kita menemukan B dikurangi AB gitu kan ya. Ini B dikurangi AB itu sama dengan negatif 3. Ini juga B dikurangi AB. Kalau begitu, kita bisa mengganti apa? Mengganti si B dikurangi AB ini oleh ini. Kalau ganti itu namanya apa? Mengganti itu namanya substitusi. Kita geser dulu ya. Nah, sekarang cara yang berikutnya kita akan substitusi ya. Substitusi persamaan yang mana? Persamaan yang keempat. Karena yang keempat kan sudah diketahui B dikurangi AB itu sama dengan negatif 3. Berarti kita substitusi persamaan keempat ke persamaan 5 gitu ya. Kita tulis dulu persamaan 5-nya. Negatif 6 sama dengan A kali B dikurangi AB. Gitu ya. Nah, kita ganti nih. Kita ganti ini, kita tulis dulu. Negatif 6 sama dengan A kali. Nah, kita lihat tadi. B dikurangi AB. B dikurangi AB di persamaan 4 ini itu sama dengan berapa? Negatif 3. Sehingga kita bisa ganti. Yang B kurangi AB ini kita ganti atau substitusi dengan negatif 3. Seperti itu ya. Nah, kalau begitu ini kita bisa sederhanakan. A kali negatif 3 itu menjadi negatif 3A. Untuk mencari A, kita bisa pindah ruaskan negatif 3-nya menjadi negatif 6 bagi negatif 3. Negatif bagi negatif positif. 6 bagi 3, 2. Sama dengan A. A sama dengan 2. Ini bisa kita balik ya. A sama dengan 2. Alhamdulillah ya, kita telah mendapatkan A. Di mana A itu merupakan salah satu variabel yang kita cari dari tadi gitu ya. Biasanya kalau salah satunya sudah diketahui, variabel salah satunya sudah diketahui, itu akan lebih mudah lagi untuk mencari variabel-variabel lainnya. Jadi, untuk itu tetap semangat ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Tadi kan kita telah dapat nih A-nya sama dengan 2 ya. Nah, biar lebih mudah, kira-kira kita substitusikan ke yang mana nih? Kalau ke yang pertama,
nggak ada A-nya ya. Di kepersamaan kedua, A-nya disubstitusi, oh B dan C-nya belum diketahui. Persamaan ketiga juga sama, B dan C-nya belum diketahui. Kita lihat ke persamaan keempat, kalau A-nya disubstitusi bisa? Oh bisa ya, kita bisa mendapatkan AB. Kalau begitu kita substitusikan, substitusi A sama dengan 2 ke persamaan mana? Persamaan keempat gitu ya. Boleh Kak? Boleh nggak ke persamaan 5? Boleh-boleh saja ya. Silahkan kalian bisa pilih mau substitusi ke 4 atau ke 5. Kita gunakan yang lebih sederhana saja persamaannya ya. Yaitu persamaan keempat, yaitu negatif 3 sama dengan B dikurangi AB. A-nya ganti oleh berapa? Oleh berapa? Oleh 2 ya. Jadi ini B dikurang, A-nya kita ganti oleh 2 kali B, gitu kan ya. Setelah itu, di sini menjadi negatif 3 sama dengan B dikurangi 2B. Sehingga di sini menjadi negatif B gitu ya. B dikurangi 2B, negatif B. Negatif bagi negatif, positif. Atau ini boleh kalau misalkan kalian bingung ya, karena ini B-nya masih negatif, biar jadi positif, ini kita kalikan saja dengan negatif 1 begitu. Sehingga ini jawabannya negatif 3 kali negatif 1 positif 3 sama dengan negatif B kali negatif 1 positif B. Kita balik sehingga B-nya sama dengan 3. Oke, A-nya sudah dapat berapa tadi? A sama dengan 2. B sama dengan 3. Tuh kan? Sudah dapat satu persatu, tinggal yang terakhir yang belum dapat apa? C-nya. Oke, kita cari C-nya ya sekarang. Geser dulu, geser ya. Kita akan mencari C nih. C gimana C? Ya tinggal substitusikan lagi saja. Substitusi A sama dengan 2 dan B sama dengan 3 ke kemana? Ya, ke persamaan. Nah sekarang kalian boleh bebas pilih. Karena kita ingin mencari C ya, kita geser dulu ke sini. Kira-kira dari persamaan yang tadi, persamaan 1, 2, 3, 4, 5, yang ada C-nya yang mana? Oke, ternyata yang ada C-nya persamaan 1, 2, dan 3 gitu ya. Karena A sama B-nya tadi udah dapat, itu mah kalian tinggal pilih saja mau ke 1, 2, atau 3, bebas. Dan ya, cari yang paling memudahkan ya, biar kita bisa langsung mendapatkan hasilnya. Dimana persamaan yang paling sederhana itu atau yang akan memudahkan kita di sini ada persamaan ke 1 ya, yaitu 4 sama dengan B tambah C. Oke, ingat-ingat ya. 4 sama dengan, oke kita tulis ini, kita substitusi ke persamaan ke 1, dimana persamaan ke 1 itu adalah 4 sama dengan B tambah C. Nah, kalau begitu di sini A-nya kan nggak ada ya, jadi nggak perlu disubstitusi pun nggak apa-apa. Kita coret aja lah di sini. Nah, kalau begitu kita substitusi B-nya saja. B kita ganti oleh berapa? 3. Berarti ini kita B-nya ganti oleh 3 tambah C. Ya, kalau misalkan kalian mengambil persamaan 2 dan 3, A-nya kalian tinggal substitusikan saja ya. Silahkan. Nah, ini menjadi 4. Ini 3-nya pindah jadi negatif 3 sama dengan C. Karena kita ingin mencari nilai C. 4 dikurangi 3, 1 sama dengan C. Sehingga di sini mendapatkan C-nya sama dengan
1. Atau ini kita nggak perlu hapus ya tadi ini ya. Jadi di sini C-nya sama dengan 1. Nah, karena A, B, dan C-nya sudah diketahui, sudah didapatkan, kalau begitu kita akan substitusikan ke rumus yang pertama tadi. Apa tuh rumusnya? Kita tengok dulu ya sebentar. Kita tengok. Set. Nah, ini aja nih yang merah, boleh nih yang merah ya. Rumusnya Y sama dengan B kali A pangkat X tambah C. Oke, kita tulis di sini. Y sama dengan B kali A pangkat X tambah C, gitu ya. Nah, sekarang karena kita sudah dapat A, B, dan C-nya, kita substitusikan ke persamaan ini. Sehingga di sini menjadi Y sama dengan B-nya kita ganti oleh 3 kali A-nya 2 pangkat X tambah C-nya 1. Jadi inilah dia fungsi eksponensial dari grafik yang diketahui ya. Oke, kita kotakin dulu. Bagaimana? Dari 2 contoh soal ini, apakah sudah benar-benar paham? Mudah-mudahan kalian sudah paham betul bagaimana cara mencari fungsi eksponensial dari grafik yang diketahui ya. Dan saya titip kalian belajar lagi bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan dengan cara eliminasi dan substitusi. Itu tadi beberapa cara untuk menentukan fungsi eksponensial dari grafik yang diketahui. Bagaimana? Mudah bukan? Bagi teman-teman yang masih belum paham, silahkan tonton video ini dari awal dan kalian tambahkan pula dengan materi-materi dari sumber yang lain, baik itu modul, dari internet atau buku paket dan lain sebagainya, agar pemahaman kalian tentang materi ini semakin lengkap lagi. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.